Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Baik, ngomong-ngomong setengah hidup setengah mati, itulah namanya perjuangan. Apalagi perjuangan seorang perempuan. Perempuan kadang-kadang setengah mati setengah hidup. Nggak seneng sama yang mati, demen sama yang hidup. Betul? Ya siapapun kagak demen sama yang mati. Ayo, mau ngapain? Mau komentar? Di sini kita melihat ada beberapa istri yang sangat luar biasa. Sebetulnya bukan beberapa istri, tapi istri yang sangat luar biasa. Kok aminnya sedikit sih? Ini gak kepengen dibilang luar biasa ini? Ya udahlah, ini istri yang biasa-biasa aja. Lihat, selalu ada peran seorang istri di balik kesuksesan seorang suami. Betul gak? Kalau ada yang bilang betul, berarti narsis. Iya, karena kan yang namanya amal jasa tidak boleh diaku-aku. Ayo, mau jatuh tuh. Yang namanya amal tidak boleh diaku. Biarkan orang yang bicara. Para pemilik amalnya nggak usah ngomong-ngomong, diam aja. Betul, diam. Betul, diam. Kenapa diam? Takut hilang pahalanya Ustadz, kan begitu. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Lihat kegigihan beliau, perjuangan beliau, pengorbanan beliau. Tidak akan mungkin kalau tidak ada seorang Khadijah yang menopang beliau. Memang udah setelan Bu, sepasang. Ya, sepasang apa enggak? Ada mur, ada baut, ada sendok, ada garpu, ada laki-laki, ada. Lihat, segala sesuatu berpasang-pasangan. Artinya ketika ada Rasul, maka ada istrinya. Yang jadi pertanyaan, Rasul yang berusia muda dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khadijah yang usianya 2 kali lipat daripada Rasul. Ada apa? Ini berkenaan dengan kekuatan mentalitas spiritual dan kasih sayang dari seorang perempuan. Baik, ini luar biasa. Betapa istri adalah garda terdepan dan juga benteng bagi suami. Disinilah pentingnya peran seorang istri untuk menjadi tukang sortir buat suami. Tahu tukang sortir gak Bu? Tukang sortir apa tukang sordel? Perlu juga jadi tukang sordel. Untuk menambal sesuatu yang bolong yang sekiranya masih diperbaiki, sordel. Bu, memang di sordel itu panas. Tapi di balik panas dari sordel itu mendatangkan manfaat besar. Ya maklum, saya bekas tukang sordel jadi ngerti lah gimana caranya. Iya? Kenapa saya bilang seorang istri itu harus menjadi tukang sortir bagi suaminya? Karena yang namanya suami, pekerjaannya itu di luar rumah, bukan di dalam rumah. Karena perkara di dalam rumah sudah pasti ini urusannya zaujah, urusannya para istri. Para suami keluar, langkahkan kaki, disertai dengan ridha Allah. Kemudian dengan niat yang baik bahwa semua perkara yang dilakukan adalah ibadah, bukan yang lain. Yang namanya orang di luar itu akan ketemu macam-macam urusan. Urusan yang disenangi atau urusan yang tidak disenangi. Begitu ya Pak ya? Seperti itu. Apalagi misalnya suami kita adalah orang-orang yang memang dianggap very very important. Important ya Bu? Bukan important, lain lagi kalau important ya. Itu juga bikin pusing soalnya. Apalagi suami kita adalah orang-orang yang dianggap VIP atau VVIP. Sudah pasti sentuhan dan benturannya itu dahsyat. Sentuhan dan benturannya itu gak main-main. Ada seseorang yang diasingkan karena kebenarannya, dan ada juga orang yang memang harus diasingkan karena kejahatannya. Akibat dari sesuatu yang buruk yang dilakukannya. Nah perkara itu sudah pasti hanya dia, istrinya, dan Allah saja yang tahu.
Kita ini semua jadi penonton yang menebak-nebak. Tapi insya Allah kalau orang baik itu nggak bisa dibohongin dari wajahnya, betul nggak? Betul nggak? Yang munafik, yang tukang tipu, yang pembohong itu kelihatan. Ya Bu? Oh, beda kalau yang baik juga auranya lain dari cara bicaranya dan segala macamnya. Nah inilah kenapa pentingnya istri jadi tukang sortir. Nah istri saya termasuk tukang sortir saya. Biasanya saya kalau pulang ceramah kan suka bawa berkat tuh Bu. Oh, tahu ah? Bawa parcel buah ya kan. Begitu sampai rumah disortir dulu sama istri saya. Mana mangga yang bagus, mana yang benyek dipisahin. Mana anggur yang bagus, mana anggur yang jelek dipisahin. Artinya memang harus seperti itu. Awas, jangan silau dengan apa yang dibawa suami. Maaf, misalnya biasa gaji suami 2 juta, notiau, tahu notiau? Notiau nggak tahu? Moya. Biasanya suami datang bawa gaji 2 juta, tiba-tiba sekali waktu datang bawa 5 juta. Jangan melotot lihat nilainya yang banyak, tanya. Ya udah sampai di situ saja. Di balik kesuksesan seorang suami, satu ada ibunya. Jelas? Baru estafet kepada istrinya.